Pasal ke-124. Andai kata kebenaran itu tidak terhapus dari kitab Musa. Yesus menjawab dengan sebuah perumpamaan. Seorang pergi untuk memancing dengan sebuah jala. Kemudian ia berhasil mengumpulkan banyak ikan. Maka yang tidak baik tentunya akan dibuangnya. Seorang pergi untuk menanam, maka hanya benih yang mengenai tanah yang subur itulah yang akan mengandung buah. Maka demikianlah wajib kamu berbuat, mendengarkan kepada semua orang, kemudian kamu terima yang benar saja, karena hanya kebenaran itu sendirilah yang akan membawa buah untuk kehidupan yang abadi. Lalu Andreas menanyakan, akan tetapi bagaimanakah kita mengetahui kebenaran itu? Yesus menjawab, segala sesuatu yang sesuai dengan kitab Musa, maka itu adalah kebenaran dan terimalah dia. Oleh karena Allah itu esa, maka kebenaran itu juga esa. Maka disimpulkan dari situ bahwa ajaran itu satu dan tujuan dari pengajaran itu adalah satu. Jadi iman itu sesungguhnya adalah satu. Sesungguhnya aku katakan kepadamu, andai kata kebenaran itu tidak terhapus dari kitab Musa, niscaya Allah tidak akan mengaruniakan Daud bapa kita kitab yang kedua itu. Dan andai kata kitab Daud itu tidak dirusak, niscaya Allah tidak akan menyerahkan Injil kepadaku. Karena Allah Tuhan kita itu tidak berubah dan ia telah memfirmankan satu tugas untuk seluruh umat manusia. Maka apabila Rasul Allah itu tiba, ia akan membersihkan kitabku dari segala kerusakan yang diperbuat oleh kaum durjana. Ketika itu yang menulis ini menanyakan, ya guru, apa yang harus diperbuat oleh seorang apabila syariat ini telah rusak dan yang mengaku nabi itu berbicara? Yesus menjawab, sungguh amat besar pertanyaanmu, wahai Barnabas. Dari itu kuberitahukan kepadamu bahwa sebenarnya mereka yang ikhlas setia pada waktu seperti itu sedikit sekali. Karena manusia tidak lagi memikirkan tentang tujuan mereka, yaitu Allah. Demi Allah, yang diriku berdiri di hadiratnya, bahwa tiap ajaran yang memalingkan seorang daripada tujuannya yaitu Allah, maka ajaran itu adalah sejahat-jahatnya ajaran. Dari itu wajiblah engkau perhatikan 3 perkara dalam suatu ajaran, yaitu kecintaan kepada Allah, kesayangan seorang akan sanak kerabatnya, dan kebencianmu terhadap dirimu yang telah dan akan memurkakan Allah tiap hari. Maka jauhilah 3 ajaran yang bertentangan dengan 3 pokok itu, karena itu pasti adalah jahat sekali. Pasal ke-125. Persoalan kikir, wajib berkhidmat kepada Allah. Manusia harus mencintai dan memelihara sesuatu yang tiada baginya kesudahan. Dan sekarang aku akan kembali kepada persoalan kikir. Kukatakan kepadamu, apabila perasaan mau mendapatkan atau menguasai sesuatu, maka akal harus mengatakan, benda ini pasti ada kesudahannya. Dan sudah barang tentu, apabila ia mempunyai kesudahan, maka mencintainya adalah suatu kegilaan. Dari itu, tiap orang harus mencintai dan memelihara sesuatu yang tiada kesudahan baginya. Maka kekikiran seorang itu harus berubah menjadi sedekah, membagikan secara adil apa yang telah dicapainya dengan kezaliman. Dan hendaknya ia berhati-hati sehingga tangannya yang kiri tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangannya yang kanan. Karena kaum yang berpura-pura itu apabila bersedekah suka dilihat dan dipuji-puji oleh dunia. Akan tetapi sebenarnya mereka itu adalah manusia-manusia yang terperdaya. Karena barang siapa bekerja untuk seseorang, maka daripadanya lah ia akan menerima upah. Dan apabila seorang itu mendapat sesuatu daripada Allah, maka wajiblah ia berkhidmat kepadanya. Dan bertujuanlah di waktu kamu bersedekah bahwa kamu memberikan segala-galanya untuk Allah demi kecintaan kepadanya. Maka janganlah memperlambat suatu pemberian dan berilah sebaik-baik yang ada padamu demi kecintaan kepada Allah. Katakanlah kepadaku,
Sukakah kamu menerima sesuatu yang jelek daripada Allah? Maka bagaimanakah kamu mempunyai iman apabila kamu memberikan sesuatu yang jelek demi kecintaan kepada Allah? Lebih baik kamu tidak memberikan sesuatu daripada kamu memberikan sesuatu yang jelek. Karena dalam tidak memberikan sesuatu masih ada alasan bagimu dalam pengertian dunia. Akan tetapi, apa alasanmu dalam memberikan yang tidak berharga dan menyimpan yang paling baik untuk dirimu? Dan inilah semua yang berhak kukatakan kepadamu perihal tobat. Barnabas menanyakan, sampai berapa lamakah harus berlangsungnya tobat itu? Yesus menjawab, selama seorang masih dalam keadaan dosa, ia wajib bertobat dan memerangi hawa nafsunya. Maka oleh karena kehidupan manusia ini senantiasa berdosa, maka wajiblah atasnya selalu melakukan perang terhadap hawa nafsu. Kecuali jika kamu mau menganggap kasut-kasutmu itu lebih mulia dari dirimu sendiri. Sebab nyatanya apabila kasut-kasutmu itu rusak, kamu perbaiki.